Hello, welcome to my channel. Ini saatnya misteri. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dan Senyum itu kayak bukan senyum manusia pada umumnya gitu. Cukup menakutkan. Dan ada cerita lain. Jadi kami itu menjadi pembina pramuka di salah satu SD negeri di Kota Sampit. Dan kami kadang-kadang melakukan kegiatan perkemahan persami untuk pelantikan anggota Saka Bakti Wisada itu di SD tersebut. Anggap aja kami adalah anggota Saka Bakti Wisada, sedangkan gugus depan kami itu ikut di gugus depan SD itu. Nah, jadi waktu itu adalah pelantikan Bantara. Tapi ada beberapa senior yang tidak bisa ikut dalam perkemahan ini, jadi jumlah panitianya itu sangat terbatas. Ketika kami berbagi pos untuk jurit malam, jumlahnya ganjil. Biasanya satu pos kan terdiri dari 2 orang. Jadi jumlahnya ganjil, jadi ada satu pos yang harus dijaga oleh 1 orang. Kebetulan saat itu saya melihat saya adalah salah satu senior dari yang ikut itu tuh, saya lebih dulu dilantik daripada mereka gitu kan. Karena itu saya putuskan saya akan jaga di pos 1 sendirian, yaitu pos pelepasan kan, dan sementara yang lain itu berada di pos-pos yang lain, di pos-pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya. Jadi mulai pelepasan kan, saya lepas satu persatu sampai habis, sampai peserta itu habis. Kemudian saya putuskan untuk masuk ke kantor sekolah ini kan. Biasanya kami tidurnya di ruang kantor, sementara peserta tidur di tenda kan, penitiannya tidur di ruang kantor. Ketika saya tidur di ruang kantor itu sambil dengerin musik kan, pas lagi dengerin musik itu saya tuh dengar suara dari teman-teman panitia saya yang lain. Itu suaranya sangat ribut gitu kan. Saya setengah tidur, jadi saya dengar suara itu sangat ribut gitu. Mereka tuh jalan kayak ke arah kantor itu kan, kayak mau masuk ke kantor. Jadi saya tuh kaget kan, bangun, saya buka kantornya kan, kebetulan saya kunci. Saya buka kantornya, pas saya lihat keluar itu nggak ada orang sama sekali. Perasaan saya kan mulai nggak enak. Kayaknya kalau saya terus-terusan ada di dalam sekolah ini sendirian gitu kan, kayaknya saya bakal ngelihat atau mengalami kejadian yang kayak di luar nalar gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dan menunggu para peserta kembali di pintu gerbang sekolah. Saya nunggu lama di sana, sekitar 2 jam. Itu ada satu peserta kembali. Jadi selama saya 2 jam di luar itu, saya tidak mengalami hal-hal gaib, tidak mengalami sesuatu yang berada di luar nalar gitu kan. Ketika peserta pertama balik, dia bilang kayak gini, tadi ada kakak panitianya yang kayaknya kerasukan gitu kan. Masa iya gitu. Beberapa menit kemudian itu Kak Ahim itu pergi menemui saya di pos 1 kan, dan dia bilang kayak gini, Kak Endang tolong ke pos 3 karena ada kakak panitia yang kayaknya kena gangguan gitu kan. Akhirnya saya pergi ke sana. Nah, ternyata waktu itu ada Kak Joni ini pergi ke arah sana. Sebelum saya ke sana itu Kak Joni itu udah dikabari, jadi Kak Joni itu pergi ke pos di mana tempat ada kakak panitia lain yang kalau nggak salah namanya Yeni ya. Kak Yeni itu yang kerasukan itu kan. Jadi Kak Joni itu ke sana duluan. Jalan itu cuma ada satu. Kak Ahim itu lari-lari dari pos tempat Kak Yeni kerasukan itu mau menuju ke pos tempat saya kan. Sedangkan Kak Joni ini naik motor, dia jalan lurus di tengah-tengah. Dan anehnya, ketika Kak Joni sampai ke lokasi panitia yang kerasukan itu kan, Kak Joni ini dan Kak Ahim ini tidak pernah bertemu di jalan. Padahal seharusnya mereka berdua ini berpas-pasan dan bertemu di jalan. Jadi Kak Joni sampai sana, Kak Ahim sampai di tempat saya, Kak Ahim ngasih tahu supaya saya ke sana kan. Jadi saya ke sana jalan kaki ke pos itu. Kemudian sampai di sana saya ketemu Kak Joni. Terus Kak Joni bilang, "Loh, kok Kak Endang kesini, siapa yang ngasih tahu?" katanya kayak gitu. Terus saya bilang Kak Ahim. Makanya terus orang yang ada di situ kan pada bilang, tadi nggak ketemu sama Kak Ahim Kak di jalan, padahal tuh kalian tuh harusnya tuh ketemu di jalan. Jalannya cuma satu-satunya itu ya. Kak Ahim pun bilang dia lewat jalan yang itu, Kak Joni juga bilang lewat jalan yang itu. Seharusnya mereka bertemu tapi mereka tidak bertemu. Itu adalah yang sampai sekarang menjadi misteri bagi kami semua. Dan cerita lainnya masih di sekolah itu lagi kan, masih di sekolah SD itu. Jadi
kami lagi ngobrol sambil main gitar kan. Waktu itu malam tahun baru, jadi kami mengadakan bukan perkemahan sih, kayak kumpul di malam tahun baru gitu kan, kemah bareng, bakar jagung bareng kayak gitu kan, kegiatan saka kami lagi main gitar. Kemudian saya tuh baru keluar dari toilet kan, kemudian gabung sama teman-teman yang lain. Nah, tiba-tiba air kran di toilet itu nyala. Terus saya bilang, loh kok nyala? Tadi kan sudah saya matikan gitu kan. Kak Ahim tuh bilang, gak usah diherani, jangan kita peduliin gitu kan, gak usah dipeduliin. Kalau kita diam, pura-pura gak dengar, nanti mati sendiri, pasti mati sendiri gitu. Kira kami main bareng kan, nyanyi lagi itu, dan kran itu bener-bener mati sendiri. Itu bukan kran otomatis yang kalau air habis nyala terus air penuh jadi mati, itu enggak. Karena kejadian itu sering terjadi setiap kami berkemah di sana, memang kayak gitu di WC, di toilet sekolah itu pasti, namanya juga toilet sekolah ya, pasti kayak gitu, pasti sering air itu nyala sendiri. Kadang-kadang pas kita lagi berada di dalam kamar mandi itu, berada di toilet, keran itu bisa nyala sendiri padahal kita tidak menyalakan. Jadi kalau misalnya kita di dalam toilet dan keran itu nyala sendiri, jangan pernah kita mengucapkan kerannya nyala atau merasa ketakutan, memasang ekspresi takut, karena yang menyalakan keran akan muncul, dan itu sangat-sangat tidak bisa diterima oleh nalar kita sebagai manusia. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain tentang kegiatan kepramukaan saya kan, yang dialami oleh beberapa teman-teman saya yang lain. Tapi ini saya cerita tentang pengalaman yang saya alami sendiri. Kemudian, nah, kalau di kepramukaan ketika perjalanan malam, di sepanjang jalan yang saya pikirkan adalah takut ketemu setan, takut ketemu pocong, takut ketemu kuntilanak dan saudara-saudaranya. Tapi ketika saya melakukan perjalanan malam dalam kegiatan pencaksilat, yang saya takuti bukan setan. Karena itu, pada perjalanan malam saya di kegiatan pencaksilat itu, saya sangat minim mendapat gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib, karena dalam pikiran saya mereka itu nggak ada sama sekali, merasuki pikiran saya itu nggak ada sama sekali. Yang saya takutkan sepanjang perjalanan itu adalah bagaimana kalau saya ketemu pos penjagaan dan di sana saya ketemu sama mas pelatih yang killer kan. Dan ketika dia menanyakan senam dan jurus kepada saya, kemudian saya lupa, konsekuensinya itu sangat menyakitkan. Kita kan diajak sambung, atau kita disuruh kuda-kuda, kemudian dipukul atau ditendang. Dan itu yang ada di pikiran saya itu cuma satu. Saya ngapalin senam jurus sepanjang jalan dan selalu berdoa semoga saya tidak bertemu dengan mas-mas killer atau pelatih-pelatih yang killer di pos-pos tertentu. Tapi ada pengalaman yang cukup unik yang saya dapatkan waktu saya tes jambon ke Sabuk Hijau. Kami kan dilepas tuh 15 menit sekali tuh, satu orang dilepas lagi satu orang gitu kan. Saya udah ngelewati komplek pemakaman, udah clear, udah dipukuli di komplek pemakaman, udah sambung di sana kan. Udah dapat sabuk hijau ya. Itu jadi udah bangga kan. Udah bisa melewati rintangan. Pas saya jalan itu memang rute perjalanan kami itu melewati sebuah rumah kosong yang di depannya itu ada pohon besar, atau pohon akasia, pohon sukun ya, pokoknya pohon itu tuh besar. Nah, sebelum saya sampai ke perumahan itu, perjalanan ini melewati tempat-tempat pembakaran bata, pencetakan bata merah gitu kan. Jadi kalau pencetakan bata merah itu tempat jemur batanya itu kan kayak lapangan luas gitu. Waktu saya lewat, saya ngeliat ada sosok pocong lompat-lompat kan di kawasan penjemuran bata itu. Cuma saya nggak merinding, nggak takut kan, jadi saya liatin terus. Bentuk pocongnya tuh agak mencurigakan, karena warga PSHT ini kan pakai mori ya untuk sabuknya. Jadi saya mikirnya tuh kayaknya ini mas pelatih deh yang nyamar gitu kan. Soalnya bungkusan pocongnya dia itu kayak nggak rapi gitu kan. Biasanya pocong itu kan rapi, diikat rapi kayak lemper gitu kan. Kalau ini agak model madul gitu. Jadi saya berhenti, saya liatin tuh sampai akhirnya pocongnya buka penutupnya itu kan, sambil teriak, sambil bilang gini, "Dek, jangan berdiri aja di situ, teruskan jalannya," kayaknya gitu. Saya tuh takut, saya sambil jalan tuh saya ketawa gitu kan, buaya mau dikadalin gitu mikirnya. Karena waktu itu kan saya lebih dulu terjun ke dunia kepramukaan, baru ke pencaksilat dulu kan. Selama di kepramukaan itu saya juga sering nyamar-nyamar jadi hantu-hantu kayak gitu kan. Jadi saya tuh tahu gitu kan bentuk-bentuk hantu asli sama bukan itu kayak apa. Nah, pas saya jalan itu saya sampai di depan rumah kosong itu kan.
di atas pohon itu ngeliat pocong dengan bungkusan yang sangat rapi lagi duduk sambil natap saya. Saya tahu dia menatap saya, tapi saya tidak jelas melihat wajahnya seperti apa. Mungkin itu keutamaan dan keuntungan orang bermata minus dan silinder seperti saya ya. Saya juga berhenti dan ngeliatin ke atas. Saya pikir kayak gini, oh ini nanti pasti marah, terus buka kain pocongnya terus bilang jalan lagi dek. Saya mikirnya kayak gitu kan, pasti kakak pasti mas pelatihnya gitu. Katanya teman saya yang dilepas di belakang saya itu berlari di belakang saya sambil narik saya, ayo cepat lari gitu. Saya lupa itu siapa yang narik saya. Kemudian pas sambil lari itu dia bilang, ngapain kamu lihat-lihatan sama kuntilanak gitu. Jadi dari penglihatan dia yang duduk di pohon besar itu adalah kuntilanak, tapi dalam penglihatan mata saya adalah pocong. Ketika itu langsung kami lari sama-sama. Oh berarti itu tuh dalam hati saya kan, berarti ini bener-bener hantu beneran gitu kan, bukan mas pelatih yang nyamar. Jadi saya ikut lari barengan sama dia sampai di pos 3 kalau nggak salah itu kami ketemu sama mas pelatihnya. Mereka marah-marah karena kami jalannya bareng. Harusnya kami tuh nggak boleh jalan bareng gitu kan, harusnya jalannya sendiri-sendiri. Karena kami jalan bareng akhirnya kami dihukum. Ya tau lah, kalau yang pernah ikut pencaksilat pasti tahu kayak apa dihukumnya, kayak apa kami melewati masa itu. Terus teman saya itu bilang kayak gini, lebih baik kita dipukulin daripada diliatin setan. Dia bilang kayak gitu kan. Dalam hati saya pikir, oh iya juga gitu. Jadi waktu dipukulin itu bukannya menyesal, tapi kayak terima aja gitu, dipukul ditendang terima aja. Karena ini kesalahan kami, karena kami jalan berdua gitu kan. Ini adalah cerita pribadi saya tentang perjalanan malam di 2 organisasi. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan saya, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. See you again.